Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ibu bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan memulai surat baru, surat At-Tur. Surat At-Tur ini termasuk kelompok Makkiyatun, kelompok surat-surat Makkiyah. Wa hiya tis'un wa arba'una ayatan. Jumlah ayatnya 49. Jadi ada 49 ayat. Insyaallah secara berturut-turut akan kita kaji. Jadi termasuk kelompok Makkiyah, surat yang turun pada periode Makkah dan jumlah ayatnya 49. Sumiyat surat Tur. Surat ini dinamai dengan At-Tur liftitahiha biqassamillahi ta'ala bil jabal Tur. Disebut nama surat At-Tur karena surat ini dibuka dengan kalimat At-Tur itu. Wat-Tur. Ini dengan menggunakan qasam. Qasam itu sumpah. Bapak Ibu bisa mencermati ayat 1 sampai 5 itu semuanya qasam. Wat-Tur, demi, sumpah Allah demi gunung Tur, wa kitabim mastur, fi raqim mansur, wal baitil ma'mur, wasaqfil marfu, wal bahri masjur. Itu semuanya adalah bentuk sumpah Allah. Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan sumpah itu menunjukkan satu keseriusan untuk memberikan keyakinan kepada orang-orang yang belum mau beriman. Jadi orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman itu pembuktiannya susah. Maka untuk mempertegas bahwa ini demi Allah, benar-benar pasti terjadi. Nah, maka disebutlah dengan sumpah. Dan sumpah ini adalah untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang disumpahi Allah atau dengan sumpah Allah, kalau itu satu peristiwa, pasti peristiwa itu akan benar dan akan terjadi. Ya. Atau model sumpah itu biasanya untuk menunjukkan bahwa di dalam sesuatu yang Allah bersumpah dengannya, menunjukkan di dalam hal tersebut terdapat keistimewaan. Misalkan Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu, ya, wadduha, demi waktu duha. Berarti di situ ada keistimewaan. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Itu menunjukkan bahwa di dalam sumpah itu ada sesuatu yang istimewa. Jadi luas sekali makna sumpah. Sehingga kalau dalam ulumul Quran disebut dengan ayat pembahasan babul qasam, bab tentang sumpah. Di sini yang menarik kata At-Tur. Qasamallahu ta'ala bi jabal Tur. Jadi Allah bersumpah dengan menggunakan Jabal Tur, gunung Tur. Di dalam bahasa Arab ada penyebutan itu At-Tur dan ada Al-Jabal. Jabal juga artinya gunung, bukit. Tur juga gunung atau bukit.
Tapi bedanya at-tur dengan al-jabal, kalau at-tur itu adalah al-jabalu al-musjir. Jadi pegunungan yang terdapat pohon-pohon. Itulah at-tur. Tapi kalau jabalun artinya juga bukit, gunung, yaitu berkebalikannya, bahwa jabal itu bukit atau gunung yang ghairu musjir, sesuatu bukit gunung yang tidak ada pepohonannya. Kalau di Mekah itu Bapak Ibu naik ke mana itu bukit Jabal Jabal apa itu ya? Jabal Rahmah. Jabal apa lagi? Nah, itu kalau melihat jabal atau gunung-gunung begitu kan tidak ada pohon-pohonan. Maka itu dalam bahasa Arabnya jabal. Ya, gunung atau bukit yang tak berpepohonan. Tapi kalau atur, nah di sini dalam tafsir sebutkan atur itu huwa al-jabalu al-musjiru. Jadi gunung atau bukit yang ada pepohonannya. Jadi tidak semua gunung-gunung itu ada pepohonan. Apalagi di daerah Arab ya, negeri Arab kan banyak bukit-bukit itu tak berpohon. Kalau di Indonesia kan bukit, gunung itu banyak pohonnya. Nah itulah atur. Yang berikutnya, sini terdapat munasabatu halima qablaha, terdapat munasabah, ketersambungan dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya apa kemarin? Az-Zariyat ya. Jadi kita sudah selesai menghatamkan surat Az-Zariyat. Ada ketersambungan. Tasyabaha al-maudu. Ada kemiripan tema. Tema-tema di dalam surat sebelumnya, surat Az-Zariyat, dengan tema-tema yang ada di dalam surat At-Tur memiliki kesamaan. Di antaranya adalah tadammanat kalamu anit tauhid. Di dalam surat At-Tur ini juga berbicara tentang konsep tauhid, sama dengan di Az-Zariyat. Wal ba'si, tentang hari berbangkit. Wahwalil akhirah, tentang keadaan hari akhir. Warisalah an-nabawiyah, di dalam surat At-Tur juga nanti berbicara tentang risalah kenabian. Dan wa tanfidul mu'taqadatil al-musyrikin al-fasidah, berbicara tentang keyakinan orang musyrik yang rusak. Nah, kalau Ibu-ibu Bapak masih ingat di bagian akhir surat Az-Zariyat itu pembicaraan tentang orang-orang musyrik atau orang kafir yang akidahnya rusak. Kemudian di dalam surat sebelumnya dengan surat At-Tur ada munasabah itu ketika berbicara tentang sifat orang yang bertakwa dan sifat atau keadaan orang yang kafir. Misalkan dalam surat Az-Zariyat ayat 15 tertulis innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan memperoleh jannah, surga. Wa uyun, dan apa itu, mata airnya. Nanti di dalam surat At-Tur kita juga akan menemukan di ayat 17 innal muttaqina fi jannati wa na'im. Jadi intinya orang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga. Fi jannah, hanya beda redaksi saja. Kalau di dalam surat Az-Zariyat jannati wa uyun, kalau dalam surat At-Tur nanti di ayat 17 ada kalimat innal muttaqina fi jannati wa na'im. Jannah, surga, dan na'im, kenikmatan-kenikmatan. Nah, itulah sifat bagi orang muttaqin, orang bertakwa akan diberikan surga. Kemudian munasabah surat ini dengan surat sebelumnya menjelaskan tentang sifatu halil kuffar, menjelaskan tentang sifat keadaan orang kafir. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 60 ya, yang kemarin terakhir itu disebutkan fawailul lilladzina kafaru, celakalah bagi orang-orang kafir. Di Az-Zariyat menyebut celakalah bagi orang-orang kafir.
Nanti dalam surat At-Tur di ayat 46 itu juga ketemu sifat yang sama. Falladzina kafaru humul makidun. Mereka orang-orang yang kafir, itulah orang-orang yang akan terkena dengan tipu daya. Artinya kan kerugian. Di orang kafir itu akan mendapatkan kerugian. Baik dijelaskan dalam surat Ad-Dzariyat ataupun dalam surat At-Tur, sebagaimana orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keuntungan. Dijelaskan dalam dua surat tersebut. Kemudian yang ketiga, munasabahnya, kalau di dalam surat Ad-Dzariyat sebelumnya Allah bersumpah itu dengan menggunakan riyah. Riyah itu angin, ya. Demi angin. Nah, yang angin itu memberikan kemanfaatan fil ma'ashi untuk kehidupan. Maka di dalam surat ini Allah tidak bersumpah dengan angin, tapi Allah bersumpahnya dengan menggunakan gunung, Tur, Wat-Tur, demi gunung Tur. Jadi ada kesamaan, ya, munasabah antara surat At-Tur dengan surat sebelumnya. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada keutamaan surat At-Tur, fadluha, keutamaannya. Akhrajahu al-Bukhari wa ghairuhu an Ummi Salamah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya yang bersumber dari Ummu Salamah. Ummu Salamah cerita, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi janibil bait bitur wa kitabim mastur. Jadi kata Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sholat di samping Ka'bah, saya mendengar, kata Ummu Salamah, beliau itu membaca Wat-Tur wa kitabim mastur. Jadi itu yang dibaca oleh Nabi dalam sholat, itu kadang suka membaca surat At-Tur. Ada lagi dalam riwayat dari Jabir bin Mut'im. Jadi Jabir bin Mut'im ini beliau memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW ketika fi salatil fajri yaqra'u surat Wat-Tur. Jadi Rasulullah kalau sholat fajar atau sholat subuh, beliau juga membaca surat At-Tur. Nah, inilah salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa keutamaan surat At-Tur itu adalah salah satu surat yang juga suka dibaca oleh Nabi secara umum dalam beberapa sholat ketika beliau di samping Ka'bah, atau hadis lain secara khusus beliau membaca surat At-Tur ini dalam sholat subuh. Ibu bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas secara detail ayat per ayatnya. Ayat yang pertama dulu. Wat-Tur, demi bukit Tur atau gunung Tur. Di sini Allah bersumpah dengan menggunakan kata At-Tur. At-Tur itu tadi secara etimologi atau secara bahasa artinya gunung yang ada pohon-pohonan. Tapi gunung yang tidak ada pepohonan disebutnya Jabal. Tetapi dalam memaksudkan At-Tur di sini, para ulama banyak menjelaskan yang dimaksud Wat-Tur di sini adalah Bukit Sinai. Tapi kalau yang pertama At-Tur itu ya secara umum. Jadi bukit atau gunung apapun, demi gunung-gunung yang tidak ada pepohonan. Jadi Allah bersumpah dengan menggunakan Wat-Tur secara umum. Gunung apapun itu adalah At-Tur. Tapi kebanyakan mufassir mengatakan yang dimaksud Wat-Tur di situ adalah turnya adalah bukit Tur Sinai atau Sinai.
Yang menarik, kata Tursina atau Tur itu disebut di dalam Al-Quran bukan hanya sekali. Saya baca dalam sebuah ensiklopedia itu ada sekitar 9 kali menyebut kata Tur. Yang dimaksud Tur di sini Tursina. Misalkan yang populer dalam surat At-Tin, coba wattini wazzaitun, kemudian waturisini wahadal baladil amin. Nah, di situ ada kalimat waturisini dan bukit Tursin. Tursini atau bukit Sinai. Di mana letak bukit Sinai itu? Ya, ada 3 versi, tapi di antara 3 versi yang paling kuat bukit Tursina itu yang saya baca adalah ada di daerah Mesir. Jadi yang dimaksud Tur di sini daerah mana? Palestina, Mesir atau mana? Di antara beberapa referensi yang menunjukkan bahwa bukit Tursina atau Gunung Sinai itu di daerah Mesir. Yang ketinggian Gunung Tursina itu kurang lebih 2.200 sekian meter dari permukaan laut. Jadi 2000 ketinggiannya 2.200 meter dari permukaan laut. Ini Gunung Merapi berapa tingginya? Di Bukit Tursina itu ketinggiannya 2.200 sekian meter dari permukaan laut. Nah, itulah At-Tur. Allah bersumpah dengan kata Wat-Tur, demi bukit Sinai, Tursina. Karena Wat-Tur di sini ini menjadi peristiwa sejarah yang sangat penting bagi ketiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sehingga ketika bicara tadi surat At-Tin pun Wat-Tin, Waz-Zaitun, Waturisin, Waturisina wahadal baladil amin. Di situ kan menyebutkan beberapa negara sesungguhnya. Bukan cuma sekedar menyebutkan buah-buahan, demi buah tin, Waz-Zaitun demi buah zaitun, Waturisin dengan bukit Tur, baru wahadal baladil amin. Tapi sesungguhnya ayat itu sedang memberikan penjelasan tentang kota-kota yang bersejarah. Wahadal baladil amin, itu maksudnya inilah negeri yang aman, berarti kota Makkah. Nanti kemudian apalagi Waturisini, Tursin itu ada di Mesir, berarti bicara tentang kota Mesir. Watin, buah tin, wazaitun itu banyak di Palestina. Jadi Palestina itu banyak buah zaitun. Maka di situ sedang memberikan penjelasan keistimewaan atau kota-kota yang bersejarah. Ada kota Mesir, ada kota Makkah, ada kota Palestina. Maka di sini dalam surat At-Tur pun Allah bersumpah Wat-Tur, demi bukit Tur, maksudnya bukit Sinai. Sehingga ini menjadi peristiwa sejarah untuk ketiga agama. Nanti kalau dilacak begitu, ada ketersambungan sejarah agama-agama Samawi dengan At-Tur sini. Kemudian kenapa Allah bersumpah dengan mengatakan Wat-Tur, demi bukit Tursina? Ya. Karena Allah ingin mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semuanya bahwa di bukit Sinai itulah ada sejarah besar Nabi Musa. Di bukit Tursina itu ada sejarah besar sejarah Nabi Musa yang ketemu dengan Allah, berkalam dengan Allah. Dalam hadis yang cukup panjang ya, maksudnya tentu tidak bisa ketemu langsung. Di dalam Al-Quran kan disebutkan Nabi Musa itu mengajukan permohonan, minta diperlihatkan wajah Allah secara langsung. Kata Allah, tidak bisa Musa, kamu tidak akan kuat. Ya sudah, kalau kamu ingin tahu, sekarang coba kamu lihat saja ke bukit sana. Itu peristiwanya di bukit Tursina. Lalu ketika melihat ke salah satu bukit, ternyata itu bukit itu hancur itu. Bluder, hancur seperti debu. Nabi Musa enggak kuat, pingsan. Setelah Nabi Musa siuman kembali, baru Nabi Musa bertobat, mohon ampun, tidak harus melihat wujud Allah, tapi kami yakin kebesaran-Nya Allah. Nah, itu peristiwa itu terjadinya di bukit
Tur Sina. Sehingga kenapa Allah bersumpah dengan Wat-Tur? Karena diingatkan dengan sejarah satu-satunya nabi yang pernah berkalam langsung dengan Tuhannya, dengan Allah, itu Nabi Musa. Ya. Walaupun tidak melihat Allah secara langsung, tapi kemudian berkomunikasi langsung. Karena beberapa nabi ketika mendapatkan perintah kan melalui malaikat Jibril. Gitu. Tapi ini Musa inilah yang wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah secara langsung. Ya, tapi dengan tidak menampakkan wujud Allah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenapa bersumpah dengan Tur? Tadi mengingatkan peristiwa Nabi Musa itu. Karena lima hadasa fi min hadisati adim wa huwa taklimullahu Musa fih. Allah berkalam atau berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian wa anzala alaihi Taurat, dan Allah pun menurunkan kitab Taurat allati kutibat bi hurufil mutadammati fil jild, yang Allah menurunkan kitab Taurat itu dengan beberapa huruf-huruf yang tersusun. Itu peristiwa turunnya kitab Taurat pun di Bukit Tur Sina. Ya, jadi mengingatkan di Bukit Tur Sina, Bukit Sinai. Saya baca di kitab Ibnu Katsir itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad kan diajak oleh Jibril untuk berangkat. Salah satunya dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi diajak berhenti oleh Jibril, ya, untuk sholat terlebih dahulu. Karena sholat itu sungguhnya sudah ada ya sebelum peristiwa Isra Mi'raj, tapi tentu sholatnya mengikuti ajaran yang sebelumnya. Nah, setelah Nabi selesai sholat, berangkat lagi, malaikat Jibril tanya, Muhammad, tahu enggak kamu tadi berhenti di mana? Nabi jawab, enggak tahu. Kata Musa, inilah Bukit Sinai. Inilah Bukit Tur Sina, di mana dulu Nabi Musa berkalam dengan Allah dan diturunkan Taurat kepada Musa di bukit ini, wahai Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad itu diperlihatkan untuk melihat sejarah Nabi sebelumnya. Bukit Sinai itu kalau nggak salah ya dulu pernah dikuasai oleh Israel itu. Lalu pada perjanjian tahun berapa, lalu Bukit Tur Sinai ini diserahkan kepada Mesir. Yang sekarang oleh pemerintah Mesir dikelola ya bisa untuk wisata juga. Jadi naik ke Bukit Sinai atau Bukit Tur Sina. Nah, dengan melihat sejarah-sejarah itu, kita kemudian kan mengenang bagaimana sejarah para nabi sebelumnya. Disinilah Nabi Musa pernah berkalam dengan Allah. Disinilah Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Nah, itulah yang dimaksud Wat-Tur, demi Bukit Tur. Kemudian ayat yang kedua, wa kitabim mastur, demi kitab mastur yang ditulis. Kitab mastur yang ditulis. Di sini disebutkan dalam tafsir yasmulul kutub. Yang dimaksud kitab di sini adalah mencakup semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, al-munazzalah al-maktubah allati taqra'u 'alan nasi, yang kemudian itu dibacakan kepada manusia, kat-Taurat, seperti kitab Taurat, waz-Zabur, kitab Zabur, wal Injil, kitab Injil, wal Quran, dan kitab Al-Quran. Jadi yang dimaksud wa kitabim mastur, demi kitab yang dicatat. Apa yang dimaksud kitab di situ? Itu kitab yang telah diturunkan Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Wakila, ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud wa kitabim mastur wa lauhul mahfud, ya, itu adalah lauhul mahfud. Jadi kitab, ya, kitab Allah yang ditulis di lauhul mahfud. Itu yang dimaksud wa kitabim mastur. Fi rakim mansur, di dalam rakim itu lembaran-lembaran, ya, al-mansur yang terbuka, lembaran-lembaran yang terbuka. Pada waktu itu lembaran-lembaran itu fi zildin raqiqin mabsutah,
di dalam kulit-kulit, ya, seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad kan, ketika turun wahyu kan Nabi masih mencatat di kulit-kulit, di pelepah kurma, di bebatuan. Ini juga terjadi sejak dulu pada masa nabi-nabi sebelumnya, itu Firrokim Mansur, tertulis dalam lembaran-lembaran, lembaran-lembaran yang terbuka, ya, yang ada di alam, kulit, lalu batu dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kekinian, ya, Quran sudah lebih rapi lagi ditulis, tidak di kulit lagi, tapi di kertas yang sangat rapi dengan berbagai macam variasi. Kita bisa menikmati baca Quran dengan enak, ya. Jadi penerbit-penerbit Quran menawarkan model baca yang beragam. Bapak Ibu ingin belajar Al-Quran yang model tajwid, ada. Nanti dikasih tanda-tanda, tanda merah, ini tandanya harus panjang, yang begini pendek. Semuanya memberikan model-model cara mempermudah dan menikmati baca Quran. Ya. Yang ingin konsentrasi menghafal, nanti penerbit membuat cetakan Quran yang memudahkan untuk menghafal. Di antaranya ada Quran Tikror. Di Quran Tikror itu nanti di pinggirnya dikasih untuk catatan-catatan. Tikror itu kan diulang-ulang, baca ayat diulang 7 kali, nanti kasih tanda 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan seterusnya. Jadi sekarang penulisan Al-Quran sudah lebih bagus lagi dari sebelumnya. Tapi sini untuk menggambarkan dulu, ya, ayat-ayat atau wahyu yang turun itu fi raqim mansur, di dalam lembaran-lembaran yang masih terbuka. Bahkan sekarang bukan di lembaran yang lebih rapi, di gadget kita, di HP, di laptop, itu dengan sangat mudah. Maka Bapak Ibu, saya berpendapat dan menyarankan tidak apa-apa di HP itu diinstal Al-Quran. Kita bisa nyetel murotal kapanpun, ya, tanpa harus beli box murotal, langsung setel di HP, setel murotal. Kita mau membaca Al-Quran, tak sempat bawa Quran, kan HP selalu dibawa tuh kemana-mana karena ada kepentingan yang lain. Nah, jangan sampai hanya kepentingan lain, tapi situ juga ada Al-Quran. Jadi ya gunakanlah, ya, kekinian dengan hal-hal yang positif. Jadi seperti ini di HP saya ini, saya install Al-Quran, saya install hadis, saya install beberapa keperluan-keperluan yang itu menunjang untuk keilmuan. Jadi HP ini jangan yang untuk hiburannya saja, tapi untuk kepentingan keilmuan kita manfaatkan. Termasuk kalau di-download di Play Store itu bentuk-bentuk Quran banyak sekali itu. Ada Quran dengan model tafsir, ya. Saya lama sekali download Quran dengan model tafsir. Nanti tafsir yang asli berbahasa Arab. Tapi kemarin sepertinya sudah expired, ya, nggak bisa di-download lagi. Hanya saya cari lagi agak kesulitan. Ada tafsir, tapi tafsir yang Indonesia. Sebelumnya itu ada tafsir-tafsir yang berbahasa Arab lewat Play Store. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk kita bisa dekat, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Ayat yang keempat. Wal baitil ma'mur, demi Baitul Makmur. Al-bait, bait itu artinya rumah. Makmur, ya. Makmur ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi rumah yang makmur. Yang dimaksud rumah di sini adalah Baitullah. Baitullah secara umum ya masjid. Masjid-masjid apapun, dimanapun, itulah Baitullah, itulah rumahnya Allah. Jadi kalau ibu mau sowan pada Allah, di mana rumahnya? Itu di masjid, di Baitullah, di rumahnya Allah. Lebih khusus lagi di Ka'bah, Baitul Makmur itu di Ka'bah, di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu masjid yang selalu makmur. Tidak pernah satu waktu sholat pun yang sepi, tidak ada. Hatta kemarin ada COVID pun tetap tidak kosong. Ya, jadi itulah Baitul Makmur yang ada di dunia. Jadi Masjid Haram tidak pernah sepi, selalu banyak orang yang beribadah setiap waktu, setiap saat. Salat yang 5 waktu tak pernah kosong. Tak ada ceritanya kosong, selalu ada. Walaupun jumlahnya saja bisa jadi berbeda, ya. Termasuk COVID, nah itu jumlahnya agak sedikit karena ada pembatasan, tapi bukan berarti dilarang ibadah di haram, tetap ada yang ibadah di haram, tapi kuotanya dibatasi. Itulah namanya Baitul Makmur. Di daerah Kota Gede ada nama masjid, Masjid Al-Makmur, ya,
pemutihan ya, Masjid Al-Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur. Nah, ada beberapa keterangan tentang Baitul Ma'mur. Di sini sebutkan wal Ka'batu al-musyarrafah allati ta'amuru bil hajjaj waz zawar alladziina yuqassidunaha lil ibadati wad du'a'i wat tabarruku biha. Yang dimaksud Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah. Jadi tafsirnya Bapak Ibu, kalau kita membaca wal baitil ma'mur, demi rumah yang makmur, maksudnya Ka'bah di situ. Kenapa? Karena disitulah Ka'bah al-musyarrafah, tempat yang suci, di mana banyak dikunjungi untuk berumrah, untuk berhaji, atau sengaja ziarah ke Ka'bah. Yang orang-orang yang datang ke Ka'bah itu alladzina yuqassidunaha, memaksudkan datang ke sana itu lil ibadah, untuk beribadah, wad doa, dan untuk berdoa. Jadi kalau kita umrah, pergi ke Haram, ke Ka'bah, jangan terlalu disibukkan untuk selfie-selfie, foto di depan Ka'bah. Saya sedang di depan Ka'bah loh. Saya doakan yang melihat foto saya, video saya bisa ke sini, amin. Ya bisa jadi benar ya, tapi hati-hati itu merusak keikhlasan. Jangan banyak, mungkin kalau ingin ngambil momentum tidak apa-apa lah foto, tapi tidak terlalu berlebihan ya, karena memang tujuan ke sana itu ya untuk beribadah. Habiskan waktu untuk beribadah. Ya sama kayak orang tahajud ya, mohon maaf ya. Tahajud kan udah bagus tuh. Tapi kemudian tahajudnya live. Saya sedang tahajud loh, monggo bangun tahajud. Ya mengajak tapi dengan live. Ini irisannya tipis sekali nih. Ada unsur ria untuk menunjukkan. Ya sudah saja tahajud ya tahajud lah, ikhlas. Tak perlu di posting, tak perlu live umpamanya. Walaupun juga tidak semuanya begitu. Tapi maksud saya hati-hati karena ada irisan yang tipis sekali antara ikhlas mengajak dengan ria untuk menunjukkan bahwa aku lo suka tahajud, aku lo selalu umroh. Tidak apa-apa ada foto-foto umroh ya, silakan. Wal Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kalau di bumi itu Ka'bah. Ya, yang dimaksud Baitul Ma'mur di bumi itu Ka'bah. Tetapi ada satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur itu di langit. Ya. Jadi Baitul Ma'mur itu ada di langit. Di dalam tafsir Ibnu Katsir saya mencoba menelusuri tentang Baitul Ma'mur itu. Ternyata banyak sekali mufassir yang menjelaskan. Jadi di Baitul Ma'mur itu kan satu tempat khusus untuk beribadahnya penduduk langit. Itulah namanya Baitul Ma'mur. Ada yang menyebut dengan masjidnya langit, pusatnya di Baitul Ma'mur. Seperti dalam riwayat, hal tadruna mal Baitul Ma'mur? Apakah kalian tahu di manakah Baitul Ma'mur itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi menjawab, fa innahu masjidun fis sama. Baitul Ma'mur itu adalah masjid atau satu tempat fis sama yang ada di langit, bihyalil Ka'bah. Itu kalau ditarik Baitul Ma'mur itu tempatnya lurus ada di atas Ka'bah. Jadi kalau ditarik lurus tuh, maka Baitul Ma'mur itu posisinya persis ada di atas Ka'bah. Ya kan ini memang sudah semuanya desain Allah kan. Ka'bah letaknya di situ. Yang menunjuk letak di situ kan bukan Nabi Ibrahim, bukan manusia, tapi Allah di sini letaknya. Sehingga Baitul Ma'mur pun dalam riwayat disebutkan bahwa Baitul Ma'mur itu fa innaha masjidun fis sama, masjid yang ada di langit, yang bihyalil Ka'bah itu ada satu garis lurus dengan Ka'bah. Lau khara alaiha, andai kata Baitul Ma'mur itu jatuh, andai kata nih, maka jatuhnya ya persis akan di
Ka'bah itu. Dan ketahuilah ibu sekalian, Baitul Ma'mur di situ adalah satu tempat beribadah penduduk langit, yang dimaksud para malaikat, yusolli fihi kulla yaumin sab'una alfu malakin. Setiap hari di Baitul Ma'mur itu, para malaikat atau penduduk langit selalu sholat tiap hari yang dihadiri oleh 70.000 malaikat. Seharinya loh. Sehari itu 70.000 malaikat. Yang di dalam hadis lain, nanti di riwayat lain dikatakan 7.000 malaikat itu seperti summa rufi'a bi ilal baitil ma'mur wa idha huwa yadkhulu fi kulli yawmin sab'una alfan la ya'uduna ilaihi akhara ma'alaihim. 70.000 per hari itu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Ini diceritakan ketika Isra Mi'raj. Jadi Nabi bercerita. Kata Nabi, summa mana tadi? Summa rafa'a ilal Baitul Ma'mur. Jadi kemudian aku diajak naik oleh Jibril ke Baitul Ma'mur. Ya. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi naik di langit 1, 2, 3 sampailah ke Baitul Ma'mur. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, nanti di Baitul Ma'mur itu kan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim sedang duduk di Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur itu diceritakan juga dalam riwayat yang lain, itu tempat ibadahnya para malaikat. Setiap hari itu 70.000 malaikat per harinya. Dan per harinya itu la yauduna ilaihi, tidak kembali. Kalau kembali kan begini, ada rombongan masuk ke masjid, setelah selesai ibadah kan keluar. Kalau ini enggak, setiap hari datang 70.000 malaikat, nanti pada beribadah. Setiap hari 70.000 malaikat. Berarti setiap hari itu berapa jumlahnya? Sekarang sudah beberapa hari, berarti berapa banyak itu jumlah malaikat. Karena di sini sebutkan ketika mereka masuk ke Baitul Ma'mur fi kulli yawmin sab'una alfan, ada 70.000 malaikat, la ya'uduna, tidak kembali lagi. Sudah masuk kok enggak kelihatan kembali lagi. Tapi nanti berganti hari naik lagi 70.000 malaikat. Nah, itulah keterangan tentang Baitul Ma'mur ya, menurut para mufassir. Wal Baitil Ma'mur. Ada lagi cerita, tapi ini hadisnya gharib ya, tapi ini untuk nambah cerita saja. Tapi gharib, kalau yang tadi bisa terima. Nanti di langit yang keempat itu ada satu telaga atau ada satu sungai. Baitul Ma'murnya itu di langit keberapa ya? Kan kalau langit terakhir kan Lauhul Mahfuz. Nah, kalau di langit keempatnya diceritakan dalam riwayat hadis yang gharib, itu ada sungai yang bernama Sungai Kehidupan sebetulnya ya. Nahrul Hayah, Sungai Kehidupan. Nah, di Sungai Kehidupan itulah kemudian malaikat Jibril mandi di situ. Setelah mandi, barulah kemudian naik ke Baitul Ma'mur untuk beribadah. Tapi hadis yang ini gharib ya. Tapi kalau yang tadi para malaikat itu beribadah di Baitul Ma'mur oleh 70.000 tiap harinya, itu benar hadisnya. Was-saqfi al-marfu, ayat yang kelima. Dan atap al-marfu yang ditinggikan. Maksudnya langit. Was-sama'u al-aliyah allati hiya kasaqfil ardi. Yang dimaksud was-saqfu al-marfu, atap yang ditinggikan adalah langit. Karena langit ini diumpamakan seperti kasaqfil ardi, atapnya buat bumi. Nah, seperti ini bangunan rumah, ini kan ada atapnya. Di kita dalam bumi ini, itu atapnya adalah langit, itu yang ditinggikan. Kemudian wal bahri al masjur, demi laut yang bergelombang. Wal bahri, demi laut yang bergelombang. Di sini ada beberapa penafsiran. Laut yang bergelombang yang dimaksud dalam ayat ini apa?
Wal bahru al mamlu'u ma. Air laut itu adalah diisi dengan penuh air. Ya. Ini terjadi di bumi. Tetapi di langit pun ada yang disebut nanti bahr, laut. Jadi di atas sana itu ada juga bahr. Ada juga yang mengartikan bahr di situ bergelombang, maksudnya nanti kiamat. Yang kiamat itu apa namanya? Nanti bahr al-masjur itu maksudnya al-mauqudu an-naro. Jadi air laut itu berubah menjadi api. Jadi lautan api. Kalau penafsiran yang pertama, ini yang menarik ya, ternyata di langit itu ada sebuah lautan. Itu di bawah aras. Dalam beberapa bacaan yang saya temukan. Nah, itu andai kata saja nanti jatuh ke muka bumi, habislah itu bumi. Itulah yang disebut dengan kiamat. Jadi ini sedang menjelaskan peristiwa kiamat wal bakhri al masjur. Jadi baik lautan yang ada di darat di bumi ini ataupun lautan yang ada di atas itu semuanya akan bergelombang atau akan hancur. Itu maksud dari beberapa penafsiran. Annal bakhra tasjuru yaumal qiyamah. Jadi lautan itu nanti akan hancur ya kelak pada hari kiamat. Fattakunu naron, dan jadilah laut itu menjadi api yang awalnya lautan air tapi menjadi lautan api. Wa qaranallahu as-saqfa al-marfu bil baitil ma'mur lima sa'nal aqabah. Allah sengaja menetapkan as-saqfu, atap yang ditinggikan, yakni di Baitul Ma'mur. Tujuannya untuk mengetahui Ka'bah dan tempat-tempat yang lainnya. Dan di sini sebagai keagungan Nabi Muhammad SAW, alladzi da'a fihi fil bait, yang beliau bisa berdoa di Baitullah, di Ka'bah. Jadi maksudnya kalau para malaikat bisa berdoa dan beribadah di Baitul Ma'mur, maka Nabi pun diberi keutamaan karena Ka'bah itu segaris lurus dengan Baitul Ma'mur. Nabi pun bisa selalu berdoa dan beribadah di Ka'bah, di Baitullah. Yang sama seperti penduduk langit atau malaikat di Baitul Ma'mur. Qailan, lalu berkata, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang ketika masuk ke Baitul Ma'mur itu membaca salam, salamun alaina, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Itu dalam at-tahiyat kan ada bacaan itu ya. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi mengucapkan salam untuk Nabi, mengucapkan salam untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Kama anna Yunus, sebagaimana Yunus pun kalama rabbahu fil bakhri, beliau berbicara dengan Allah ketika di laut ya, Yunus itu ketika ditelan ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itulah yang selalu dibaca oleh Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kalau Nabi tadi membaca di Baitullah salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan kita pun membaca dalam at-tahiyat tadi itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu kajian tafsir pada kesempatan pagi ini. Kita membuka surat baru, surat At-Tur ayat 1 sampai 6 ya. Jadi masih bercerita tentang sumpah-sumpah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya di ayat yang ke-7 dan berikutnya. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.